Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi ya, kita mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Sebelum kita ke materi, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dan mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Kita akan mempelajari pelajaran ketiga, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh atau menjadi muslim yang berakhlak mulia. Pada pelajaran 3 ini akan kita bahas 3 pokok bahasan, yaitu A. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. C. Indahnya saling menghargai. Tapi untuk video kali ini kita hanya membahas khusus orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin B dan C nanti akan kita lanjut ke video berikutnya. Tujuan pelajaran ketiga ini adalah yang pertama, mempercayai bahwa perilaku jujur, patuh kepada orang tua dan guru, serta menghargai sesama manusia sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, mengamalkan perilaku jujur dan saling menghargai sesama manusia. Yang ketiga, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang keempat, menghayati makna perilaku jujur, saling menghargai sesama manusia dan patuh kepada orang tua serta guru dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mendengar ada orang bercita-cita menjadi anak solih? Biasanya kalau ada anak ditanya apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu saja mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi angkatan. Nah, di pelajaran ini menampilkan sesuatu yang baru yang dicontohkan oleh anak kita, misalnya Amin ya. Di sini bercita-cita menjadi anak yang soleh. Walaupun kelak menjadi seorang dokter atau insinyur dan lain-lain, tetapi harus menjadi dokter yang soleh atau insinyur yang soleh atau pilot yang soleh. Apa arti cita-cita itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, demikianlah si Amin selalu saja dalam pikirannya berkeinginan menjadi anak yang soleh. Ibu berharap anak-anak ibu di rumah juga begitu, meskipun cita-citanya mau menjadi insinyur, mau jadi dokter, tetapi tujuan utamanya adalah menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh akan bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Doa anak soleh yang akan terus sampai kepada kedua orang tuanya nanti. Siapakah yang dinamakan anak soleh? Apakah ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, taat kepada orang tua dan guru, setia kepada teman dan menghargai sesama. Jadi untuk menjadi anak yang soleh, yang pertama adalah kita berperilaku jujur salah satunya. Dalam bahasa Arab, jujur diambil dari akar kata sodako yasduku,
yang artinya benar atau tepat. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Dalil berbuat jujur. Jadi jujur ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Di sini orang benar adalah orang yang jujur. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 119. Contoh manusia mulia yang perlu diteladani karena kejujurannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk selalu jujur, karena kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan kepada kebaikan. Dengan kejujuran kita nanti akan mencapai derajat menjadi orang yang mulia dan selamat dari keburukan. Orang yang jujur akan dipermudahkan rezekinya dan segala urusannya. Sebaliknya, orang yang berbohong akan membuat pelakunya tidak akan dipercayai lagi oleh orang lain. Jadi sekali saja kamu berbohong, maka orang lain tidak mau lagi percaya kepada apa yang kamu katakan. Kejujuran merupakan ciri-ciri orang yang beriman, sedangkan lawannya adalah dusta, merupakan sifat orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3 macam. Apabila berkata, ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan jujur ada 3 macam. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan berdasarkan ketentuan syarak secara ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ia selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun ia berada. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan dan tidak bertentangan dengan hati nurani diri sendiri. Misalnya ketika ujian atau mengerjakan latihan, maka tidak boleh menyontek temannya. Karena kalau kita menyontek teman berarti itu bukan hasil dari diri kita sendiri. Sama saja dengan kita membohongi diri kita sendiri. Sebenarnya kita tidak bisa, tapi karena menyontek nilai kita jadi bagus. Berarti itu bukan hasil dari kemampuan diri kita. Yang ketiga, jujur kepada orang lain, yaitu berkata dan berperilaku sesuai kenyataan yang ada. Berkata dengan jujur maksudnya dalam menyampaikan informasi harus sesuai kenyataan. Sedangkan berperilaku jujur yaitu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diucapkan. Misalnya ibu menyuruh kita belanja ke warung, ada sisa uang belanja kita kembalikan kepada ibu, bukan
malah kita berbohong, bilang uangnya habis atau tidak cukup. Itu namanya dusta. Misal lagi sekarang ini kan kita daring, terus ibu ngasih tugas di rumah. Itu kalau kalian jujur, tugasnya pasti kalian buat sendiri, bukan dikerjakan orang tua. Dan ketika ibu meminta mengoreksi mandiri, jangan nanti hasil yang misal betulnya 10, kalian bilang betulnya 15. Itu sama dengan tidak jujur kepada orang lain atau kepada gurunya. Karena yang rugi itu siapa? Bukan ibu yang rugi, ibu sama sekali tidak rugi. Yang rugi kalian sendiri, karena itu akan menambahkan dosa kalian, sementara ibu tidak ada kerugian sama sekali. Dan ketika kita berbohong, ingat selalu bahwa ada malaikat yang selalu mencatat apa yang kita lakukan. Jadi meskipun ibu tidak tahu apa yang kalian lakukan, itu hasil kalian atau tidak, tetapi Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, selalulah merasa diawasi oleh malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Kejujuran harus diterapkan di dalam setiap perkataan dan perbuatan, supaya kita mendapatkan keutamaan berupa hikmah dari perbuatan tersebut. Adapun hikmah perilaku jujur adalah yang pertama, perasaan enak dan tenang. Yang kedua, mendapatkan kemudahan di dalam hidupnya. Karena kalau kita jujur, Allah akan mempermudah kita dan orang lain juga akan mempercayai kita, sehingga banyak orang yang suka dan sayang sama kita. Yang ketiga, selamat dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tadi terhindar dari dosa ya. Yang keempat, dijamin masuk surga insya Allah. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perilaku jujur itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita terapkan. Selain mendapatkan pahala, juga mendapatkan kasih sayang dari orang di sekitar kita, dan kita akan dipercaya. Tapi sekali saja kita berbohong, maka tidak akan ada lagi orang yang percaya. Kerjakan latihan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan jujur? 2. Sebutkan 3 macam pembagian perbuatan jujur. 3. Sebutkan hikmah dari perilaku jujur. Keempat, tuliskan hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Kelima, hafalkan hadis tentang tanda-tanda orang munafik. Untuk hafalan, ibu kasih waktu sampai materi ketiga kita habis, berarti sekitar 3 mingguan ya. Kalau untuk yang tulisan dikerjakan hari ini dan dikirim ke link tugas. Materi kita selesai, kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Jangan lupa like, komentar nama lengkap kalian dan kelas berapa, subscribe bagi yang belum. Dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.